Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat BRID, profesional muda. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Gatot Widayanto. Saya kali ini ingin meneruskan sebuah pembahasan mengenai pernyataan visi dan misi yang sebelumnya sudah dibuat oleh BRID Research ya. Jadi saya coba menanggapi atau menambahkan ya, atau memperkaya dari sisi praktek, yaitu pengalaman saya membantu beberapa perusahaan untuk menyusun visi, misi, bahkan sampai ke strategi. Tapi kali ini saya akan fokus aja kepada penyusunan visi gitu. Nah, kenapa? Bukannya misi tidak penting, biasanya misi itu setelah visi terbentuk gitu, yang selama ini saya fasilitasi. Baik, saya akan coba menggunakan slide supaya saya ingat, dan ini slide ini asli ya, maksudnya asli. Slide ini yang dulu juga saya gunakan pada saat saya memfasilitasi salah satu klien saya gitu ya. Jadi ini masih berdasarkan yang benar, dan ini sebetulnya hanya sebagai pembuka, bukan panduan di dalam diskusinya. Tapi saya sudah rangkum semua. Mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama ya. Jadi nanti diminta masukannya juga teman-teman kalau ada sesuatu yang perlu disempurnakan, kita katakanlah seperti itu. Jadi saya beri judul aja menyepakati visi perusahaan. Nah, waktu itu memang perusahaannya bisa dibilang multi bisnis ya. Jadi bisnisnya ada lima bisnis unit gitulah. Tapi intinya yang saya pengen tekankan bukan bisnisnya, tapi proses untuk menyepakati visi. Kenapa mesti disepakati? Karena kalau visi itu hanya diketok palu oleh CEO, tidak salah, tapi kurang merangkul ya. Jadi ini perusahaan ini pengen merangkul, paling tidak di sesi ini ada waktu itu berapa ya, ada 40 orang ya, sekitar 40 orang terlibat, yaitu melibatkan semua direksinya dan juga business unit leaders dan beberapa senior managers atau GM gitu. Nah, saya memulai dengan sebuah ringkasan dari artikel yang ada di Forbes Magazine ya. Ini ada linknya juga, silakan nanti diklik juga, mudah-mudahan masih ada. Tahun 2015, tapi saya yakin ini masih relevan. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya cuplik dari artikel tadi. Pertama, dia menekankan, si penulisnya, vision is mission plus tech strategy. Ya, keren ya. Jadi kalau kita sudah punya misi, jadi misi itu why we do what we do atau why we exist gitu ya, plus teknologi yang dilibatkan di situ. Nah, itu akan menjadi keren. Ini menurut versi penulis artikel ini. Kemudian, nah ini yang saya senang sekali, vision should come from within. Ya, jadi memang yang saya fasilitasi ini memang visinya datang dari dalam, dan akhirnya nanti di cross check sama stakeholders eksternal ya, yang bukan internal. Jadi ini semua dari internal dulu, terus nanti setelah jadi dikomunikasikan dengan eksternal untuk mendapatkan masukan. Nah, kemudian vision is kreatif. Jadi begitu dalam prosesnya sendiri memerlukan kreativitas. Begitu sudah jadi pun juga memerlukan kreativitas, karena mencapai visi biasanya itu sangat sulit, karena memang visi itu biasanya diset untuk 20 atau 30 tahun yang akan datang. Jadi memang kalau digunakan dengan cara atau pola berpikir saat ini pasti akan sempoyongan, akan sulit untuk membayangkannya. Kemudian vision takes tenacity. Maksudnya di sini adalah begitu visi itu sudah disepakati bersama, makanya penting ya disepakati bersama, kata-kata bersama itu menjadi penting, karena ujung-ujungnya nanti harus tindak lanjutnya tidak sekedar konsisten loh, tapi benar-benar serius ya. Kalau konsisten aja mungkin setiap minggu meeting bisa dilakukan, tapi serius ya, tenacity itu ada keseriusan, menekuni sampai visi itu tercapai, itu hal yang berbeda. Jadi tidak sekedar konsistensi, tapi tenacity. Ini penting sekali. Saya senang sekali dan saya baru ngeh ini bahwa ini ternyata tenacity ini salah satu values yang saya
saya anut secara pribadi selain integrity, ya. Kemudian yang kelima, vision takes vision. Jadi kalau kita sudah punya visi, kita harus tetap punya pandangan terhadap visi itu gitu. Jadi ini kata-kata sebetulnya bukan kata-kata sekedar indahnya kata-kata ya, tapi kita harus meresapi bahwa begitu visi itu udah terciptakan gitu ya, kita harus menciptakan lagi masa depan berdasarkan visi itu ya. Misalnya dulu yang paling terkenal ya kita kenal adalah visinya atau tagline-nya Nokia gitu ya, connecting people ya. Apakah connecting people itu habis? Enggak. Sampai sekarang masih ada. Nah, mungkin teman-teman berpikir bahwa Nokia-nya kan udah nggak ada atau Nokia-nya sudah tidak bermain di smartphone gitu. Tapi the vision is still there. Connecting people itu ternyata selamanya. Ya, artinya ya vision takes vision gitu. Artinya benar-benar kita tidak bisa melihat sebuah perusahaan itu akhirnya defunct atau disbanded atau bubar, kemudian sebetulnya nggak bubar ya, Nokia masih ada, itu berarti visinya itu eternal gitu ya, tidak pernah lekang dimakan waktu. Terakhir, vision requires communication. Jadi artinya pada saat membentuk sendiri perlu adanya komunikasi, begitu sudah disepakati juga perlu komunikasi karena pemahaman orang sering berbeda satu sama lain. Nah, sekarang masuk kepada bagaimana dong cara membuat suatu kesepakatan terhadap visi. Apakah visinya ditulis dulu? Tidak. Ya, inilah cara saya. Ya, mungkin ada cara yang lebih baik ya. Mungkin saya nggak tahu. Pertama, saya selalu menitik beratkan bahwa visi itu sebaiknya di workshopkan. Ya, kalau istilahnya Richard Ramel adalah strategy foundry ya atau vision foundry gitu ya, workshop terkait visi ya. Kalau saya nyebutnya visioning workshop ya, apapun yang disebut intinya saya ingin mempositioningkan bahwa ini suatu event yang memang didesain khusus hanya membahas mengenai visi, tidak membahas mengenai masalah, walaupun diawali dengan masalah, yaitu saya biasa menyebutnya critical business issue atau CBI ya. Nah, ini dalam konteks ini, dalam klien ini saya bagi tuh BOD-nya 5 orang atau 6 orang ya, saya lupa, dan VP dan GM dibagi semuanya dalam 5 kelompok yang beragam. Jadi tidak ada satu kelompok yang isinya sedapat mungkin atasan bawahan, itu kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena saya menginginkan dinamika kelompok yang mengalir, yang tidak takut dengan atasan atau atasannya terlalu mendominasi. Ya, ini pertama. Kedua, kelompok itu sebelum ngomongin bisnis, saya suruh dulu menggunakan metafora hewan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sekarang setiap kelompok akan saya beri tugas, yaitu seolah-olah perusahaan kita PT X ini ya adalah sebuah atau seekor hewan. Hewan apa yang kira-kira akan bisa mewakili perusahaan kita PT X ini ya. Jadi mereka harus memilih, berdiskusi di dalam kelompok masing-masing yang isinya 5 atau 6 orang untuk menetapkan hewan apa yang paling cocok mewakili perusahaan mereka ya. Tidak berhenti di situ, hewannya harus satu ya, nama hewannya nggak boleh hewan yang tidak real ya. Misalkan unicorn gitu, unicorn itu kan nggak ada ya, kuda terbang itu kan nggak ada ya. Jadi harus nama hewan beneran ya, ya apapun ya, mau monyet kayak mau kancil kayak terserah lah, pokoknya hewan real, bukan hewan yang superhero, bukan ya. Kemudian yang saya tugaskan juga setelah menyepakati, coba analisis hewan ini kekuatannya apa sehingga Anda memilih atau kelompok Anda memilih hewan ini sebagai hewan yang bisa mewakili PT X ya. Kemudian yang namanya makhluk pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya apa? Ya. Nah, kelemahan itu mengatasinya bagaimana? Iya dong, karena kita kan PT X ini maunya mengatasi setiap kelemahan semua supaya kita selalu menang dalam persaingan. Nah, ini aja udah seru.
ya, menggunakan metafora hewan ini udah seru. Dalam satu kelompok aja mereka udah udrek-udrekan gitu ya, berantem gitu. Saya malah senang, saya biasanya keliling di setiap kelompok melihat diskusi yang mengalir di dalam kelompok, dan biasanya dalam waktu maksimum 20 menit itu sudah disepakati hewan apa, lengkap dengan kekuatan dan kelemahannya dan cara mengatasi kelemahannya. Kemudian langkah ketiga adalah saya minta setiap kelompok itu mengambil 3 atau 4 kata kunci yang benar-benar kunci, non-negotiable gitu ya. Kalau bisa diurutkan, 1 harus ada kata menang misalnya gitu, 2 harus ada kata-kata kuat gitu, 3 bla 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 gitu ya. Ini aja juga seru ya. Jadi saya kasih waktu 2 atau 3 menit untuk mengambil 3 atau 4 kata kunci. Setelah itu 5 kelompok ini saya adu ya. Saya adu itu maksudnya masing-masing menyampaikan pemaparannya ya, pemaparannya, dan biasanya ya bisa nama hewannya beda-beda gitu ya. Namanya hewannya beda-beda, dan menariknya saya suruh setiap kelompok yang tidak presentasi untuk memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok yang sedang menyampaikan idenya tadi ya. Biasanya berantem itu di situ ya. Salah satu contoh ya, misalnya ada dulu yang mengatakan ikan lumba-lumba gitu. Kelompok lain langsung nyelepet. Dia bilang gini, wah, lumba-lumba itu kan dia loncat gitu, bukan karena dia tuh lincah, dia tuh megap-megap mau cari nafas gitu. Pokoknya seru deh. Saya jadi ingat itu lumba-lumba contohnya ya. Jadi ini salah satu contoh aja. Dan terakhir, diskusi pleno, kesepakatan visi. Nah, ini biasanya lama sekali. Bahkan dalam kasus perusahaan ini, yang PT X yang saya fasilitasi ini, baru disepakati itu kira-kira jam 10-an, dan baru keluar kalimat visi yang paripurna itu sekitar setengah 11 malam ya, seharian dari 8.30 sampai jam 10.30 ya. Ini seru banget, dan saya menikmati prosesnya karena kalau sudah disepakati bersama dan bahkan sampai berdarah-darah gitu ya, orang pasti ingat, oh dulu yang menyumbang kata ini saya tuh, itu kata manuver itu saya yang menyumbang, oh dulu ada kata solid itu saya gitu ya. Jadi people's engagement itu menjadi sangat penting. Jadi bagi saya pribadi kalimat itu nggak penting ya, yang penting prosesnya itu menuju kalimat itu melibatkan semua orang, paling tidak top manajemen ya, 30 atau 40 orang ya. Nanti kalau perlu diadu lagi dengan yang di bawahnya. Oke, saya juga selama proses saya kadang-kadang memberikan ilustrasi mengenai buku yang keren ini ya, Whatever You Think, Think the Opposite ya. Ini keren banget, dan saya selalu menggunakan buku ini, bahkan khusus di sesi di perusahaan ini saya beli buku ini, saya hadiahkan ke BOD-nya ya, ke dirutnya atau CEO-nya gitu. Dan terakhir saya tutup ya dengan sebuah pernyataan yang bagus sekali dari Joel Barker. Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world. Ya, jadi saya terjemahkan di sini, visi tanpa aksi hanyalah mimpi. Aksi tanpa visi hanya melewatkan waktu. Visi dengan aksi dapat mengubah dunia ya. Demikian yang bisa saya bagikan. Maaf kalau terlalu panjang. Saya selalu semangat kalau dalam kaitan membentuk sebuah kebersamaan ya, atau kesepakatan. Karena nggak mudah. Kepala orang itu beda-beda dan pengalamannya juga beda-beda. Jadi saya selalu menikmati proses membangun visi, belum lagi membangun corporate culture ya. Setelah visi ada lagi corporate culture. Baik, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.